Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Rina baru saja kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Itu adalah hari yang tak pernah bisa ia lupakan. Hari yang mengubah segalanya. Malam itu, keduanya pergi mengunjungi kerabat jauh di luar kota, dan kecelakaan itu merenggut nyawa mereka. Rina yang baru saja mendapatkan kabar duka itu, merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Ia merasa kehilangan arah, dan kesepian menyelimutinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan menghadapi hidup tanpa orang tuanya. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kecil. Andi, suami Rina, berusaha memberikan dukungan penuh, tetapi Rina merasa tidak cukup. Mereka menikah 2 tahun yang lalu, namun perasaan Rina yang kehilangan orang tuanya membuatnya merasa sangat terasing, bahkan dari suaminya sendiri. Andi berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya, tetapi rasa hampa itu tetap ada. Andi, yang tidak tahu lagi bagaimana cara memberi dukungan, akhirnya menyarankan agar Rina tinggal bersama orang tuanya, Pak Harun dan Bu Sari, selama beberapa waktu. Rumah orang tuanya hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah mereka, dan Andi berpikir bahwa tinggal bersama mertua bisa membantu Rina mengatasi kesedihannya. Meskipun Andi meyakinkannya bahwa ini hanya sementara, Rina merasa canggung dan tidak siap untuk tinggal bersama keluarga suaminya. Mereka tidak memiliki hubungan yang buruk, tetapi juga tidak cukup dekat. Rina merasa bahwa ini adalah situasi yang tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Rina pun setuju untuk tinggal di sana selama beberapa waktu. Dengan hati berat, Rina mengikuti suaminya menuju rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah Pak Harun dan Bu Sari, Rina disambut dengan penuh kehangatan. Bu Sari, yang lebih lembut dan penuh perhatian, langsung merangkul Rina dengan pelukan hangat, berusaha memberi kenyamanan di tengah kesedihannya. Pak Harun, yang lebih pendiam dan tegas, menyambut mereka dengan cara yang lebih sederhana namun tetap menunjukkan perhatian. Meskipun Rina tahu mereka hanya berusaha menghiburnya, ia merasa tidak enak hati tinggal di rumah yang bukan rumahnya. Hari-hari pertama Rina di rumah mertua penuh dengan kebingungannya. Setiap sudut rumah terasa asing baginya. Bu Sari mencoba membuatnya merasa nyaman dengan menyiapkan makanan kesukaannya, dan Pak Harun, yang biasanya lebih pendiam, sesekali menawarkan bantuan. Namun, Rina tetap merasa tidak bisa lepas dari perasaan kehilangan yang mendalam. Meskipun ia dihargai dan disayangi oleh mertua, ia merasa seperti seorang tamu yang hanya sekadar singgah di tempat orang lain. Rina mulai sering berkeluh kesah pada suaminya. Ia merasa terjebak dalam rasa kehilangan yang tak kunjung hilang, dan tinggal bersama mertuanya membuatnya semakin merasa jauh dari rumah dan dari orang tuanya. Andi berusaha keras meyakinkannya bahwa ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua, meskipun hatinya sendiri juga sangat terluka. Andi tahu bahwa tinggal bersama orang tuanya bukanlah keputusan yang mudah bagi Rina, tapi dia yakin bahwa Rina bisa melewati ini semua. Rina mencoba untuk lebih terbuka, meski hatinya penuh dengan pertanyaan dan kebingungannya. Namun, setiap kali dia melihat Pak Harun dan Bu Sari, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Pak Harun tidak hanya memberi bantuan fisik, tetapi seringkali dia melakukan hal-hal kecil yang membuat Rina merasa dihargai. Dia yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah Rina. Bu Sari juga memberikan dukungan yang luar biasa, membuatnya merasa lebih tenang meskipun perasaan kesepian itu masih ada. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, Rina merasa ada batasan yang tidak bisa ia lewati. Dia ingin menghargai kebaikan dan perhatian dari mertuanya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Keputusan untuk tinggal bersama mertuanya mulai terasa seperti pilihan yang sulit. Namun Rina tahu dia tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya yang telah hilang selamanya. Pak Harun, yang mulai melihat perasaan Rina, perlahan-lahan mencoba untuk lebih perhatian, meski dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Setiap kali Rina terlihat cemas atau terpuruk, Pak Harun mengajaknya bicara atau mengajaknya melakukan kegiatan bersama di luar rumah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rina sebelumnya, dan meskipun merasa canggung, ia mulai merasakan sedikit kenyamanan.
Rina merasa semakin terjebak di rumah mertua. Meskipun mereka berusaha memberi perhatian, rumah ini tetap bukan rumahnya. Setiap pagi, ia terbangun di kamar yang terasa asing. Dan meskipun Busari berusaha mengisi kekosongannya dengan berbagai hal, Rina tetap merasa tidak sepenuhnya ada di sana. Kadang-kadang, Rina akan berjalan di halaman belakang rumah yang luas, mencoba menenangkan pikirannya, namun perasaan hampa itu selalu kembali. Pak Harun mulai memperhatikan Rina lebih dari biasanya. Kadang, dia akan mengajak Rina berbicara tentang hal-hal kecil, seperti bagaimana cara merawat tanaman atau berbicara tentang kenangan masa muda. Meskipun tidak sering mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, Pak Harun membuat Rina merasa lebih diterima, seolah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak perlu diucapkan. Pak Harun mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, menawarkan bantuan di luar kebiasaannya. Suatu sore, saat Rina duduk di ruang tamu, Pak Harun datang dengan secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Terkadang, waktu memang membutuhkan kesabaran, kata Pak Harun dengan suara berat. Semua hal punya waktu untuk pulih, termasuk hati. Rina menatapnya, terdiam sejenak. Kata-kata itu mengena di hatinya, meskipun ia merasa tidak tahu harus berkata apa. Mertua laki-lakinya itu, yang tadinya terasa seperti figur yang jauh, kini mulai terlihat sebagai seseorang yang lebih kompleks dan penuh pemahaman. Pak Harun pun mengungkapkan sedikit tentang masa lalunya. Dia bercerita tentang kehilangan istrinya, ibu dari Andi, yang meninggal beberapa tahun sebelum Rina menikah dengan Andi. Rina terkejut mendengar cerita itu. Ternyata, Pak Harun juga pernah merasakan perasaan yang sama, kehilangan orang yang sangat dia cintai. Rina mulai merasa ada ikatan emosional yang lebih dalam antara mereka. Ketika Pak Harun mengatakan, waktu tidak akan bisa menggantikan yang hilang, tetapi kita bisa belajar untuk melanjutkan, Rina merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Meski perasaan itu rumit, Rina merasa sedikit lebih tenang. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin besar rasa ketidaknyamanannya. Rina tidak bisa menepis perasaan aneh yang mulai muncul. Entah itu hanya karena kesedihan yang mendalam, ataukah karena perasaan terikat secara emosional dengan Pak Harun. Perasaan itu semakin mengganggu, dan Rina mulai bertanya-tanya apakah dia hanya membutuhkan seseorang yang memahami kesedihannya, atau jika ada yang lebih dari itu. Pak Harun, yang merasakan perasaan yang sama, juga merasa bingung. Meskipun dia berusaha menjaga jarak sebagai mertua, rasa kasih sayangnya terhadap Rina tumbuh lebih besar dari yang ia sadari. Namun, keduanya berusaha untuk tidak mengakui perasaan itu, karena mereka tahu betul bahwa itu adalah hubungan yang terlarang. Namun, Rina tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Dalam sebuah percakapan yang tidak disengaja, dia akhirnya berkata, "Pak Harun, terkadang saya merasa nyaman dengan Anda. Terlalu nyaman." Suasana menjadi hening sejenak. Pak Harun menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Rina," katanya, "kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan kami akan selalu ada untukmu. Tapi, hubungan kita tetap harus ada batasnya." Rina merasa perasaannya semakin mengganggu. Meskipun Pak Harun berbicara dengan lembut dan penuh perhatian, kata-katanya tentang batasan itu membuat hatinya terasa semakin berat. Keinginan untuk mengungkapkan perasaan lebih dalam kepada Pak Harun semakin besar, tetapi dia tahu itu adalah langkah yang salah. Setelah percakapan itu, Rina merasa lebih bingung dan terjebak dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia sedang mencari kenyamanan di tempat yang salah, atau apakah ini hanya perasaan sementara akibat kesedihan mendalam yang masih membelenggunya. Hari-hari berlalu, dan Rina mencoba menenangkan dirinya dengan melakukan rutinitas sehari-hari. Pak Harun dan Busari, yang selalu hadir di setiap langkahnya, berusaha untuk mengisi kekosongannya, meski Rina merasa seperti kehilangan jati dirinya. Suaminya, Andi, masih berusaha memberi dukungan, meskipun hubungan mereka mulai terasa renggang. Andi tampaknya tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi pada istrinya, dan Rina pun merasa semakin jauh dari suaminya. Meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, jarak emosional di antara mereka semakin besar. Pada suatu malam, saat Rina sedang duduk sendirian di halaman belakang rumah, Pak Harun datang mendekat. Dengan senyum yang jarang terlihat,
Pak Harun duduk di sampingnya. "Apa kamu baik-baik saja, Rina?" tanyanya dengan lembut, namun ada kehangatan yang terasa dari suaranya. Rina menatap Pak Harun dengan tatapan kosong, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku merasa bingung, Pak Harun," jawabnya, suaranya sedikit tercekat. "Aku merasa seolah aku sedang mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa diisi oleh siapapun, bahkan oleh Andi." Pak Harun terdiam sejenak. Dia bisa merasakan kedalaman perasaan Rina, dan meskipun dia tahu bahwa ini adalah masa yang penuh luka, dia merasa tidak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. "Rina," katanya, "setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk berduka. Mungkin kamu merasa terjebak karena belum menemukan jalan keluar. Tapi aku percaya, kamu akan menemukan kedamaianmu lagi." Rina menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai berkembang. "Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya, Pak Harun. Rasanya aku butuh lebih dari sekadar waktu untuk sembuh," ujar Rina, berusaha berbicara tanpa melibatkan perasaan yang terlalu dalam. Pak Harun menatapnya dengan serius. "Kadang kita harus memberi ruang bagi perasaan itu untuk datang, Rina. Tetapi kita juga harus berhati-hati agar perasaan itu tidak membelenggu kita. Keluarga adalah tempat untuk saling menyembuhkan, bukan untuk menjadi tempat untuk mencari pelarian." Rina terdiam. Kata-kata itu sangat dalam dan tepat sasaran. Namun, dia juga merasa ada yang tidak biasa di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang mertua kepada menantu. Pak Harun memang benar. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung. Tetapi perasaan yang berkembang di hati Rina justru semakin mempersulit keadaan. Di malam yang sama, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Bu Sari. Ia ingin mengetahui apakah ada hal lain yang bisa membantunya mengatasi kebingungannya. Bu Sari, yang selalu menjadi sosok ibu yang bijaksana, mendengarkan Rina dengan penuh perhatian. "Bu, aku merasa seperti terjebak dalam perasaan yang aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa kesepian, dan terkadang aku merasa lebih nyaman berbicara dengan Pak Harun daripada dengan Andi. Tapi aku tahu, itu salah," kata Rina dengan suara penuh keraguan. Bu Sari terdiam beberapa saat, mencoba memahami situasi tersebut. "Rina, aku tahu ini sulit bagimu. Tapi kamu harus tahu, perasaan itu bisa sangat kompleks. Kadang-kadang, kita bisa merasa dekat dengan orang yang memberikan perhatian dan pengertian, apalagi di saat-saat seperti ini. Namun, kita harus menjaga jarak dan mengenali perasaan kita dengan bijak." Rina mengangguk, tetapi hatinya masih bergejolak. Apakah ini benar-benar hanya akibat dari rasa kesepian, ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam? Bu Sari melanjutkan, "Kehilangan orang yang kita cintai bisa membuat kita merasa terhubung dengan orang lain yang juga mengalami kesedihan. Namun, itu tidak boleh mengubah batasan antara kita. Pak Harun sangat menyayangimu, tapi dia juga seorang suami dan ayah. Kita semua di sini untuk saling mendukung, tetapi kita harus menjaga hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat." Mendengar kata-kata Bu Sari, Rina mulai merasa lebih tenang, meskipun perasaan yang mengganjal tetap ada. Rina merasa beruntung memiliki mertua yang bijaksana, tetapi hatinya tetap berat. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Hari-hari berlalu, dan perasaan Rina terhadap Pak Harun semakin rumit. Ia merasa bahwa kehadiran Pak Harun memberi kenyamanan dan kehangatan yang tidak dia dapatkan dari suaminya, Andi. Namun, semakin dia merasakan kedekatan itu, semakin jelas bahwa hubungan mereka memiliki batasan yang tidak bisa dilampaui. Rina berusaha menahan perasaan itu, tetapi semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikannya. Suatu malam, Andi mengajak Rina untuk berbicara. "Rina, aku tahu kamu merasa sangat kehilangan, dan aku mencoba melakukan yang terbaik untuk mendukungmu. Tapi aku merasa kita semakin jauh. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Andi dengan tatapan penuh kekhawatiran. Rina merasa seperti terpojok. Andi adalah suaminya, orang yang seharusnya menjadi tempatnya berpaling dalam situasi seperti ini. Namun, meskipun mereka berbicara tentang segalanya,
Andi tidak pernah bisa benar-benar memahami kedalamannya. Rina merasa terjebak dalam perasaan kesepian, dan Andi tampaknya tidak bisa mengisinya. Akhirnya, dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, Rina mengungkapkan perasaannya. Aku merasa tidak ada yang mengerti aku. Andi, aku merasa lebih dekat dengan Pak Harun daripada denganmu. Meskipun aku tahu itu salah, aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Andi terkejut, dan kesunyian melingkupi mereka. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, dan Rina merasa semakin bingung dengan perasaannya. Pak Harun, yang datang mendekat untuk mendengar pembicaraan itu, tersenyum penuh pengertian. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa situasi ini sangat rumit. Dengan berat hati, Rina menyadari bahwa dia harus memilih antara perasaannya dan peran yang harus dia jalani dalam keluarga ini. Meskipun hatinya terasa sakit, dia tahu bahwa dia harus menjaga batasan antara dirinya dan Pak Harun. Kedua-duanya adalah bagian dari keluarga yang harus tetap saling mendukung, bukan untuk mencari pelarian dari rasa kehilangan. Dengan berat hati, Rina membuat keputusan untuk menjaga jarak emosional dengan Pak Harun dan fokus pada hubungannya dengan Andi. Dia tahu bahwa penyembuhan tidak datang begitu saja, tetapi langkah pertama adalah menerima kenyataan dan mencari kedamaian dalam dirinya. Setelah kejadian itu, Rina merasa lebih ringan. Dia mulai lebih terbuka dengan Andi tentang perasaannya, meskipun ada banyak hal yang masih perlu mereka selesaikan. Andi juga mulai lebih perhatian dan mendengarkan apa yang dirasakan Rina. Mereka berdua berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka, dan perlahan-lahan, mereka menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Pak Harun dan Bu Sari tetap mendukung Rina dengan penuh kasih, meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka harus tetap dalam batas-batas yang sehat. Rina akhirnya merasa bahwa keluarga ini, dengan segala kehangatannya, adalah tempat yang tepat untuk menemukan penyembuhan. Meskipun perasaan kehilangan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, Rina tahu bahwa dia bisa melanjutkan hidup dengan kekuatan baru, yang dia temukan bersama keluarga yang penuh pengertian dan cinta. Pada akhirnya, Rina belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kehilangan dan rasa sakit, keluarga adalah tempat terbaik untuk menemukan kedamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.